Rakyat perlu cepat untuk melihat. Menyambut Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, pewaris Kerajaan Aceh gelar upacara di Istana Darul Ihsan, Banda Aceh. Upacara ini dihadiri utusan keluarga Kerajaan Thailand, Malaysia, serta Majelis Adat Melayu Indonesia. Upacara ini dipimpin oleh pewaris diraja Kerajaan Aceh Darussalam, Tuanku Muhammad ZN Al-Hajj, diawali dengan penghormatan bendera merah putih dan bendera alam pedang, yang dilanjutkan dengan pembacaan salawat badar oleh seluruh peserta, dengan puncak acara pembacaan maklumat Malikul Adil oleh Majelis Istiadat Diraja Kerajaan Aceh Darussalam. Dalam maklumatnya, Tuanku Muhammad ZN Al-Hajj menyerukan persatuan umat pasca pemilu 2024 dan menerima hasil pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Menjelang pilkada mendatang, Tuanku Muhammad juga berpesan penting untuk memilih pemimpin dengan memperhatikan perilaku para calon kandidat, khususnya dari segi akhlakul karimah dengan mengedepankan sifat siddiq, tabalik, dan fatonah. Datuk Sri Urus Setia Kerajaan Aceh Darussalam, Muhammad Siddiq Armia mengatakan, upacara ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pada 1 Muharram setiap tahunnya. Lebih lanjut, Muhammad Siddiq Armia menegaskan, upacara ini juga menjadi momen untuk menyerukan penyelesaian konflik di berbagai negara, termasuk Palestina. Dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, beliau juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan setelah pemilu serta mewujudkan pilkada damai yang akan berlangsung pada 27 November 2024. Acara ini merupakan acara rutin tahunan, kita memperingati 1 Muharram, di mana kita mengetahui bahwa di 1 Muharram itu banyak sekali hikmah-hikmah dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perjalanan Islam. Kemudian yang paling terpenting di sini adalah kita menaikkan bendera alam pedang beserta dengan bendera merah putih dengan tujuan salah satunya adalah sebagai pemersatu bangsa, bukan hanya di Aceh tetapi di seluruh dunia. Kita juga menghimbau di sini adanya perdamaian di seluruh dunia, dan yang terpenting sebagai mana maklumat yang disampaikan tadi, yaitu perlunya rekonsiliasi nasional, konsolidasi setelah demokrasi, dan yang terpenting adalah upaya untuk menghadapi pilkada yang akan kita hadapi di bulan November nanti, sebagaimana tadi disampaikan dalam maklumat tersebut. Selain dihadiri oleh pewaris keluarga Kerajaan Aceh Darussalam, upacara ini juga dihadiri oleh utusan keluarga Kerajaan Thailand, Malaysia, serta Majelis Adat Melayu Indonesia. Dari Banda Aceh, tim liputan melaporkan.